Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam berbahagia dan sehat selalu untuk semua sahabat Pustaka Mas Boy Channel. Alhamdulillah, kali ini kita berada di salah satu kota yang sudah sangat dikenal di wilayah Sumatera, yaitu kita ada di Palembang. Dan kali ini kita akan berkunjung ke salah satu masjid terbesar dan masjid yang paling dikenal di wilayah Palembang, yaitu Masjid Agung Palembang. Dan tentunya ini adalah masjid yang sangat berjasa dan bersejarah juga di wilayah Palembang. Masjid ini dinamakan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Itu adalah diambil dari nama sultan yang membangun masjid ini. Dan masjid ini didirikan pada abad ke-18 dan telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Luasan masjid ini sekitar 15.400 meter persegi yang berlokasi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Melayu Palembang dan Arab yang telah lama didiami oleh warga sekitar. Lokasinya sangat strategis, jadi untuk sahabat yang datang ke kota Palembang dan ingin berkunjung ke masjid ini cukup mudah dicari, dan tentunya ini karena merupakan ikon utama dari kota Palembang. Jadi saya rekomendasikan untuk sahabat yang berkunjung ke Palembang bisa singgah di masjid ini, karena selain sebagai bangunan religius, kita bisa berwisata religi di sini. Ini juga merupakan bangunan peninggalan sejarah dari kota Palembang. Jika dilihat dari bangunannya, untuk masjid ini terdiri dari 3 arsitektur ya. Ada Melayu, Cina, dan Eropa. Jadi memang masjid ini cukup unik dan mempunyai ciri khas, dengan tetap ada pola-pola Nusantara ya. Banyak ukiran-ukiran dari kayu yang ada di sini, dan tentunya yang tidak ketinggalan adalah beduk ya. Itu memang hampir di seluruh masjid agung atau masjid besar, masjid raya yang ada di Indonesia khususnya itu memiliki beduk yang cukup besar dan secara usia sudah lama. Untuk atapnya terpengaruh oleh bangunan yang ada di Jawa. Jadi kalau kita lihat ini mirip dengan Masjid Agung Demak ya. Secara sejarah, Palembang mempunyai kaitan erat dengan kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam yang ada di Jawa. Kalau diperhatikan dari namanya juga, ini adalah nama-nama khas dari para bangsawan di Jawa. Dan menjadi salah satu fakta unik adalah masjid ini dulunya merupakan masjid terbesar di Indonesia selama beberapa tahun ya. Sebelum saat ini masjid di Indonesia sudah banyak banget dan bagus-bagus banget. Hampir di setiap wilayah itu memiliki masjid yang besar dan bagus. Masjid ini direnovasi kembali di tahun 2000 dan selesai di tahun 2003. Jadi kalau teman-teman memperhatikan dari bentuk bangunannya, ini seperti ditambahkan. Jadi masjid utama yang merupakan peninggalan dari Kesultanan Palembang ini ada di paling depan di tempat imam, dan ada bagian kecil itu sebagai masjid yang pertama. Kemudian ada renovasi tambahan di bagian tengahnya, dan di bagian luarnya itu juga dibangun dengan renovasi yang baru dan bentukan yang tidak jauh berbeda dengan di bagian depan. Masjid ini cukup luas, dan kalau diperhatikan terutama untuk di waktu sholat Jumat ini sangat ramai ya, karena ternyata bukan hanya warga atau masyarakat dari Palembang saja yang datang ke sini, tapi juga banyak dari luar kota yang ingin melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Nah,
Nah, ini yang saya bilang tadi, secara bangunan yang putih yang ada di belakang saya itu adalah bangunan dari masjid utama atau pembangunan yang awal. Kemudian ditambahkan ada di bagian yang keramik warna merah, itu adalah bangunan tambahannya. Dan di bagian depan ini yang ruang kaca, itu adalah bangunan atau renovasi terakhir dari masjid ini. Nah, kita akan coba lihat untuk bangunan yang ada di area paling luar. Jadi ini pada saat jamaah sholat di sini tidak bisa melihat langsung imam karena memang terpisah, ada 2 lapis tembok di sini ya. Nah, ini biasanya digunakan juga oleh para pengunjung atau jamaah yang datang ke masjid ini untuk beristirahat, karena walaupun suasana di luar panas tapi di area masjid ini tetap adem, dan ini luas banget, menampung bisa puluhan ribu jamaah. Dan bukan hanya ada di lantai 1, tapi ada juga tersedia untuk jamaah di lantai 2. Dalam sebuah artikel di wikipedia.org ya, sejarah dari masjid ini awalnya dibangun tidak terlalu luas, kurang lebih sekitar 1000 meter. Kemudian ditambahkan atau diperluas oleh Sayyid Umar bin Muhammad Asy-Syaghaf dan Sayyid Ahmad bin Syekh Syahab di bawah pimpinan Pangeran Natagama Kertamenggala Mustafa Ibnu Raden Kamaluddin. Jadi awalnya masjid ini belum memiliki menara pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin. Kemudian menaranya dibangun, dan lokasi menara masjid ini terpisah dengan bangunan utama yang berada di bagian barat. Melihat dari sisi sejarahnya, maka masjid ini juga termasuk masjid yang menjadi cagar budaya atau dilindungi oleh negara. Jadi untuk sahabat Pustaka Mas Bay Channel, sekali lagi yang berkunjung ke Palembang, saya rekomendasikan dan saya sarankan untuk bisa singgah di masjid ini. Alhamdulillah kita sudah berkeliling di sekitar masjid dan membahas sedikit tentang sejarah dari masjid ini. Semoga apa yang saya informasikan singkat ini bisa bermanfaat untuk sahabat Pustaka Mas Bay semua. Oh ya, satu lagi, ba'da sholat Jumat, kalau sahabat punya waktu luang bisa mengikuti kajian atau majelis di masjid ini yang diadakan rutin dan biasanya diisi oleh tokoh ulama setempat yang sudah terkenal. Pada saat kemarin saya ke sana, diisi oleh salah satu mantan menteri agama. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di Pustaka Mas Bay Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.